Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifta Fiara Lestari dengan NIM 220803103055. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang komunikasi nonverbal. Nah, menurut Mulyana 2003, pesan nonverbal secara sederhana dapat kita maknai sebagai semua isyarat yang bukan berupa kata-kata. Simbol nonverbal di sini lebih sulit ditafsirkan daripada simbol verbal. Dan pesanan verbal juga lebih kaya makna. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa fungsi dari perilaku nonverbal. Yang pertama yaitu perilaku nonverbal bisa mengulangi perilaku verbal. Contohnya, saat kita ingin mengatakan jangan berisik, tetapi audiens itu tidak merespon kita, maka kita tidak perlu mengulangi kata-kata tersebut. Kita hanya perlu meletakkan jari telunjuk di depan mulut, yaitu seperti ini. Maka audiens akan mengerti bahwa kita meminta mereka itu jangan berisik. Yang kedua yaitu perilaku nonverbal dapat memperteguh, menekankan, atau melengkapi perilaku verbal. Contohnya, saat kita sedang marah atau kesal, nada bicara kita itu akan berbeda. Contohnya seperti saya sekarang sedang dalam kondisi baik-baik saja, jadi nada bicara saya seperti ini, tetapi berbeda jika saya sedang kesal pada seseorang. Maka saya akan lebih cenderung menaikkan nada bicara saya. Dan yang ketiga yaitu perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Contohnya, jika kita hendak menolak ajakan teman untuk pergi ke kantin, kita hanya perlu melambaikan tangan seperti ini atau menggelengkan kepala yang tandanya itu kita tidak mau pergi ke kantin. Selanjutnya yaitu fungsi pesan nonverbal. Yang barusan kan kita membahas tentang fungsi perilaku nonverbal. Nah, kali ini kita akan membahas fungsi pesannya. Nah, apa saja sih fungsi dari pesan nonverbal itu? Yang pertama yaitu pesan nonverbal berfungsi sebagai faktor nonverbal yang sangat mempengaruhi komunikasi secara interpersonal. Contohnya, saat kita berbicara dengan bertatapan muka dan kontak mata. Dan yang kedua yaitu perasaan dan emosi juga lebih cepat disampaikan lewat pesan nonverbal. Yang ketiga, pesan nonverbal menyampaikan makna yang lebih bebas karena pesan nonverbal di sini jarang bisa diatur secara sadar. Contohnya, saat kita kesal dengan seseorang tapi sebenarnya kita tidak ingin orang itu tahu bahwa kita sedang kesal, maka kita otomatis akan memanggil orang itu sambil menunjuk. Contohnya, hei kamu, kesini. Kita akan menunjuk dia dengan jari telunjuk kita. Sebenarnya itu kan konteksnya tidak sopan, apalagi jika kita tidak terlalu akrab dengan orang itu. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi pesan nonverbal memiliki fungsi untuk memperjelas pesan yang diperlukan untuk mencapai efektivitas yang tinggi. Yang kelima, pesan nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang efisien karena mengandalkan simbol. Contohnya, saat kita setuju dengan ajakan teman atau setuju dengan apapun, kita akan menggunakan simbol oke. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu fungsi pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang tepat. Contohnya di sini terdapat seorang pria yang mengatakan dia itu suka pada seorang wanita, tapi sikap pria itu tidak mencerminkan bahwa dia itu suka pada wanita tersebut, karena dia memperlakukan wanita tersebut sama seperti dia memperlakukan temannya. Jadi wanita tersebut itu tidak tahu kalau pria itu suka dengan wanita tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas manfaat pesan nonverbal. Nah, di sini terdapat beberapa manfaat. Yang pertama yaitu bahasa nonverbal dapat membuat orang mengerti apa yang diucapkan. Contohnya sebagai pendamping gerakan atau gestur tubuh. Yang kedua yaitu menunjukkan kepercayaan diri.
Contohnya seperti saya sekarang sedang presentasi di sini, saya sering menggerakkan tangan seperti ini atau seperti ini. Itu tandanya menunjukkan bahwa saya lebih percaya diri dengan melakukan gerakan tersebut. Yang ketiga yaitu menciptakan first impression yang baik. Contohnya itu saat kita pertama kali bekerja dalam suatu perusahaan, lalu kita bertemu dengan rekan kerja yang belum kita kenal, kita akan cenderung malu untuk melakukan komunikasi verbal dengan mereka karena kita kan tidak kenal mereka dan kita tidak tahu sifat mereka itu bagaimana. Nah, jadi tanpa kita sadari saat kita berjalan atau saat kita berpapasan dengan mereka, kita akan menunduk seperti ini atau kita akan senyum. Nah, dari hal tersebut kita akan mendapat feedback dari mereka. Mungkin mereka akan melambaikan tangan seperti ini atau mereka juga akan membalas kita dengan senyuman. Nah, dari hal itu akan timbul first impression yang baik. Jadi seperti itu. Dan yang keempat yaitu manfaat bahasa nonverbal di sini sebagai pengganti bahasa verbal. Seperti yang saya katakan barusan, saat kita malu untuk menyapa seseorang menggunakan bahasa verbal, maka kita bisa menggunakan bahasa nonverbal. Dan yang kelima yaitu bahasa nonverbal juga sebagai cara yang tepat untuk mengetahui hal yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam dan bentuk bahasa nonverbal. Baik, di sini terdapat 3 macam bahasa nonverbal. Yang pertama yaitu bahasa tanda, seperti acungan jempol untuk makanan enak, seperti ini, atau oke untuk setuju. Yang kedua yaitu bahasa tindakan. Nah, saat teman kita hendak mengajak kita untuk pergi ke kantin dan kita itu malas untuk menggunakan bahasa verbal, jadi kita langsung mengambil bahasa tindakan, itu dengan cara berjalan langsung ke kantin tanpa harus mengatakan ya kita ke kantin, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu bahasa objek. Contohnya seperti lukisan. Nah, lukisan itu kan memiliki beberapa makna bagi orang yang mengerti. Contohnya seperti lukisan hitam dan dilukis dengan garis-garis yang sangat banyak dan garis yang sangat tidak karuan. Nah, bagi orang yang mengerti itu mungkin si pelukis sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi berbeda bagi orang yang tidak mengerti tentang lukisan, mungkin mereka hanya akan menganggap bahwa itu adalah lukisan biasa. Jadi seperti itu. Barusan kita membahas tentang macam-macam bahasa nonverbal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk dari bahasa nonverbal. Nah, apa saja sih bentuk dari bahasa nonverbal itu? Di sini terdapat 6. Yang pertama yaitu ekspresi wajah. Nah, di sini merupakan cara berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Itu ekspresi wajah kita bisa melakukannya seperti ini. Raut wajah kita dan seperti tersenyum atau cemberut. Saat kita marah itu kita akan cenderung lebih cemberut dan memperlihatkan ekspresi wajah yang tidak mengenakan, tetapi berbeda halnya saat kita sedang senang. Maka kita akan menampilkan ekspresi wajah yang sangat manis seperti tersenyum. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu gestur. Gestur di sini merupakan gerakan tubuh untuk menyampaikan pesan, seperti melambaikan tangan, menunjuk, mengangguk, dan menggelengkan kepala untuk menolak sesuatu. Jadi seperti itu. Sedangkan yang ketiga yaitu paralinguistik. Nah, paralinguistik di sini merupakan aspek nonverbal dalam berbicara seperti intonasi, nada suara, dan jeda. Nah, paralinguistik di sini dapat memberikan informasi tentang emosi,
sikap, dan minat pembicara. Contohnya, jika kita tidak terlalu suka dengan topik pembicaraan yang sedang dibahas, maka nada suara kita itu akan cenderung lebih lirih dan sedikit malas. Contohnya, saat kita tidak suka, kita akan membalas, ya, oke. Jadi seperti itu. Berbeda jika kita suka pada topik pembicaraan tersebut, kita akan lebih semangat dan tenang. Iya, oke. Nah, jadi seperti itu. Di sini kan otomatis ada perbedaan dari segi nada dan dari segi pengucapan. Kalau marah kan, ya, oke. Jadi seperti itu. Yang keempat yaitu tatapan mata. Nah, tatapan mata di sini memiliki bahasa tersendiri sesuai dengan konteks atau lawan bicaranya. Jika kita sedang berbicara atau sedang bertatapan mata dengan seseorang yang kita suka, kita akan cenderung menatap mereka dengan tatapan penuh kasih sayang agar mereka itu tahu bahwa kita itu suka pada mereka. Dan berbeda halnya jika kita sedang berbicara dengan dosen atau seseorang yang lebih tua atau seseorang yang kita hormati, kita akan cenderung menundukkan kepala dan tidak menatap mata mereka secara langsung, karena itu bisa juga dianggap tidak sopan. Nah, jadi di sini tatapan mata memiliki bahasa tersendiri sesuai dengan konteksnya. Yang kelima yaitu sentuhan. Nah, sentuhan di sini dapat menyampaikan beberapa pesan seperti bersalaman, yang artinya setuju, atau dalam contohnya kayak kita melakukan kerjasama dan kedua belah pihak itu sudah deal, mereka akan melakukan sentuhan yaitu salaman. Seperti itu. Yang keenam yaitu penampilan. Nah, penampilan di sini merupakan cara berpakaian, gaya rambut, dan aksesoris yang dikenakan seseorang itu dapat memberikan informasi tentang identitas. Contohnya, seorang profesional itu biasanya menunjukkan kepercayaan dirinya dan kompetensi. Nah, sedangkan penampilan yang santai dan kasual di sini mungkin menunjukkan informalitas dan kreativitas. Contohnya penampilan itu dalam contoh sehari-hari seperti kita menggunakan baju yang lebih santai saat kita ingin bermain keluar, dan berbeda halnya saat kita ingin berkuliah atau pergi kemana itu yang konteksnya lebih formal, kita akan memakai baju atau berpenampilan lebih formal dan lebih niat dari biasanya. Jadi seperti itu, berbeda dengan outfit main. Nah, dari materi komunikasi nonverbal di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi nonverbal merupakan komunikasi tanpa kata-kata. Itu seperti ekspresi wajah, gestur, dan tatapan mata. Nah, komunikasi nonverbal di sini juga lebih sulit ditafsirkan karena saat seseorang itu tidak mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, mereka itu hanya menunjukkan ekspresi wajah yang seperti ini. Kita tidak tahu ekspresi wajah seperti ini maksudnya apa. Mungkin mereka sedang sedih atau mereka sedang banyak pikiran. Kita itu tidak tahu. Contohnya teman kita, dia itu terlihat murung. Nah, kita juga sebagai teman yang baik bingung harus memulai pembicaraan dari mana. Jika kita menanyakan masalahnya, mungkin mereka akan cenderung tidak enak karena semua masalah itu tidak harus dikatakan. Jadi seperti itu. Nah, tetapi dari samping itu, pesan nonverbal di sini lebih kaya makna dan memiliki banyak manfaat, seperti membantu orang mengerti apa yang diucapkan dan menunjukkan kepercayaan diri dan menciptakan kesan pertama yang baik. Seperti yang saya contohkan tadi, yaitu dalam perusahaan itu, jika kita baru pertama kali bekerja dan kita malu untuk menyapa, jadi kita hanya cukup menundukkan kepala saja. Jadi seperti itu. Dan komunikasi nonverbal sendiri juga dapat digunakan untuk mengetahui hal yang ingin disampaikan orang lain tanpa harus menggunakan kata-kata. Nah,
Jadi komunikasi nonverbal di sini ada baik dan buruknya ya. Jadi seperti itu. Tergantung kita menggunakan komunikasi nonverbal yang bagaimana. Nah, baik, sekian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.